Jadi alat gerak pasif itu tidak bisa bergerak kalau tidak punya alat gerak aktif. Siapa yang menggerakkan si alat gerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fellas, kembali lagi bersama Kak Anissa di Belajar Asik. Pusing belajar? Asikin aja yuk. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengklik video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan belajar di KD 3.5, yaitu sistem gerak pada manusia di kelas 11. Teman-teman ada yang tahu nggak gambar apa ini? Oke, di situ ada yang menjawab tulang, ada yang menjawab rangka. Oke, betul sekali. Nah, jadi ini adalah gambar tentang rangka tubuh manusia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem rangka atau sistem gerak yang ada pada manusia. Oke, tanpa berbahasa basi lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita. Let's check this out. Oke, kita perjelas dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, khususnya sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Nah, teman-teman, sistem gerak itu ada dua macam. Ada sistem gerak aktif dan juga sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif itu biasanya kita sebut dengan otot. Sedangkan sistem gerak pasif itu biasanya kita sebut sebagai tulang-tulang atau rangka. Nah, kita pahami dulu yuk, sebenarnya sistem gerak itu apa sih? Dan sebenarnya alat gerak itu ada apa aja? Alat gerak adalah sekumpulan alat yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita berjalan, berlari. Dan jika kita tidak punya alat gerak, berarti kita tidak bisa melakukan suatu pergerakan. Alat gerak kita itu ada dua macam, alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif atau yang biasa kita sebut dengan tulang atau rangka ini tidak dapat bergerak apabila dia itu tidak dibantu oleh yang namanya alat gerak aktif. Jadi alat gerak pasif itu tidak bisa bergerak kalau tidak punya alat gerak aktif. Siapa yang menggerakkan si alat gerak pasif atau tulang ini? Yaitu si otot. Oke, pengertian tentang alat gerak sudah, macam-macam alat gerak juga sudah. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif itu sendiri. Yang pertama yaitu alat gerak pasif atau biasa kita sebut rangka. Rangka adalah rangkaian tulang yang saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lain. Rangka ini memiliki beberapa fungsi, ada banyak fungsi. Yang kakak Anissa sebutkan ini ada 3 fungsi ya, yang paling mendasar. Pertama yaitu memberi bentuk tubuh dan juga sebagai penyangga tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak punya tulang, kita tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari. Tubuh kita itu bagaikan baju atau pakaian yang tergeletak. Yang kedua yaitu melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak atau bagian tubuh yang vital, misalnya jantung, sistem pencernaan, terus sistem peredaran darah kita. Dengan adanya tulang ini, organ tubuh kita yang sangat penting bisa terlindungi berkat adanya tulang. Jadi karena ada tulang, misalnya kita terbentur, otak kita aman ya. Terus kalau misalnya kita jatuh, bagian tubuh kita aman. Jadi karena ada si tulang-tulang tadi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot. Seperti yang sudah Kak Nisa jelaskan tadi, ketika alat gerak pasif dan alat gerak aktif itu disandingkan akan membentuk sistem gerak yang lengkap. Seperti yang kita tahu ya, rangka itu kan merupakan gabungan dari tulang. Nah, ketika yang namanya gabungan ya berarti di dalamnya itu ada yang menyusun. Nah, apa sajakah itu?
Rangka kita itu tersusun menjadi dua, yaitu tulang dan sendi. Tulang itu apa? Tulang organ atau struktur keras yang membentuk rangka tubuh kita. Misal nih tulang telapak tangan, tulang wajah, ketika disatukan akan membentuk suatu rangka. Komponen yang kedua yaitu sendi. Komponen inilah yang membuat tubuh kita itu dapat bergerak dengan bebasnya. Nah, dengan adanya sendi, tulang kita yang tadinya kaku dapat bergerak dengan bebas. Oke, untuk komponen rangka yang kedua yaitu sendi kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akan fokus pada tulang saja ya. Di dalam tubuh kita, tulang itu susunannya, bentuknya itu beragam ya. Karena saking beragamnya, maka dibentuklah klasifikasi pembagian tulang berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa, pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Yang pertama yaitu tulang pipa. Seperti namanya, tulang pipa ini berbentuk seperti pipa paralon ya, yang memanjang, berbentuknya silindris, dan biasanya di ujungnya itu ada ponggolan seperti kalau teman-teman makan paha ayam. Nah, itu kan ada sedikit benjolan di bagian ujung-ujungnya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari tulang pipa. Contoh dari tulang pipa yaitu misalnya tulang paha, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tulang pipih. Seperti namanya, tulang pipih ini bentuknya pipih. Contohnya tulang tengkorak kita. Tulang tengkorak kita itu tulang pipih bentuknya. Terus tulang belakang ada di sebelah sini, yaitu merupakan contoh dari tulang pipih. Yang ketiga yaitu tulang pendek. Seperti namanya juga, tulang pendek ini bentuknya pendek-pendek dan biasanya berukuran kecil-kecil. Misalnya nih di telapak tangan kita, jadi telapak tangan kita itu tersusun dari tulang-tulang pendek yang kecil-kecil ya. Terus selain itu tulang di pergelangan tangan kita seperti gambar berikut ya. Nah, ini contoh dari tulang pendek. Yang terakhir yaitu tulang tak beraturan. Kenapa disebut tak beraturan? Karena tulang ini berbentuk ada yang pipa, ada yang campuran pipa dan tulang pendek, tulang pipih juga kadang. Nah, biasanya tulang tak beraturan ini terletak di ruas-ruas tulang belakang. Jadi ruas-ruas tulang belakang itu kan bentuknya seperti ini. Itu kan bentuknya itu ada yang bulat, ada yang mengerucut. Kedua yaitu tulang pada rahang kita. Rahang kita itu kan tidak beraturan. Nah, tulang kita itu juga dapat dibedakan berdasarkan struktur penyusunnya. Tadi kan berdasarkan bentuk, sekarang berdasarkan struktur penyusunnya. Nah, tulang kita apabila dibedakan berdasarkan jaringan penyusunnya, itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan atau tulang kartilago dan juga tulang keras atau osteot. Yang pertama yaitu tulang rawan atau tulang kartilago. Ciri-ciri dari tulang rawan ini adalah sifatnya lentur. Dia itu memiliki matriks yang memiliki banyak kolagen dan sedikit kapur. Tulang rawan tersusun atas kondroblast dan juga kondrosit. Nah, keduanya itu apa sih? Oke, yang pertama yaitu kondroblast. Kondroblast itu adalah sel tulang rawan yang immature. Jadi kondroblast itu sel tulang rawan yang belum dewasa atau belum matang. Yang kedua yaitu kondrosit. Kondrosit ini merupakan sel tulang rawan yang sudah matang. Jadi kalau yang belum matang itu namanya kondroblast, yang sudah matang itu namanya kondrosit. Nah, tulang rawan atau kartilago ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin matriksnya berwarna putih kebiruan. Contoh dari tulang rawan hialin ini ada di hidung, tulang rusuk, dan juga trakea kita. Yang kedua yaitu tulang rawan elastis. Matriksnya ini berwarna kuning. Contoh dari tulang rawan elastis ini ada di cuping telinga kita. Yang kedua yaitu di epiglotis. Tulang rawan yang terakhir yaitu tulang rawan fibrosa. Tulang rawan ini tersusun atas matriks yang berwarna gelap keruh dan ditemukan di tulang kemaluan. Pembahasan yang kedua yaitu tulang keras atau biasa disebut dengan osteot. Dia itu bersifat keras seperti tulang-tulang pada
tubuh kita yang biasa kita kenali ya, ini tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang jari tangan kita. Nah, itu merupakan contoh dari tulang keras. Matriks pada tulang ini memiliki sedikit kolagen dan banyak kapurnya. Tulang keras itu sel penyusunnya ada dua, yaitu osteoblast dan osteosit. Osteoblast adalah sel-sel yang menyusun osteosit, sedangkan osteosit sendiri adalah sel dari tulang keras itu sendiri. Jadi osteoblast itu sel-sel penyusun osteosit, sedangkan osteosit sendiri itu adalah sel penyusun tulang sejati atau tulang keras. Oke fellows, itu saja penjelasan dari Kak Anissa. Kalau masih bingung langsung tanya aja di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, kalau pusing belajar, asikin aja yuk bersama Belajar Asik. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.